Peralatan laboratorium kimia. Alat gelas laboratorium kimia. Yang pertama ada beaker glass atau gelas kimia yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia cair. Di sini sudah ada volume yang mana bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa banyak kimia cair yang kita butuhkan. Yang kedua ada Erlenmeyer, digunakan untuk menyimpan zat cair pada titrasi. Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah untuk menyampur titrasi. Nah, penggunaannya seperti yang ada pada video. Lalu yang ketiga ada tabung reaksi, digunakan sebagai tempat mereaksikan suatu zat. Tabung reaksi ini bawahnya berbentuk cembung dan dia harus diletakkan pada tatakan khusus yang digunakan untuk tabung reaksi agar dia tidak jatuh. Nah, cara penggunaannya seperti yang ada di video. Lalu selanjutnya yang keempat ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume zat cair. Jadi di gelas ukur ini cara penggunaannya lebih aman ditaruh di meja saat kita mau mengukur. Lalu mata kita sejajar dengan garis volume yang kita inginkan, dan yang diambil adalah yang bagian cekungnya, bukan yang bagian pinggirnya. Begitu. Selanjutnya yang kelima ada labu ukur. Labu ukur ini membuat larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Labu ukur ini berbentuk labu bawahnya, atasnya seperti tabung reaksi, tapi bawahnya berbentuk labu. Nah, cara mereaksinya bisa seperti ini atau bisa digoyang secara perlahan. Yang keenam ada botol timbang. Botol timbang digunakan untuk menyimpan padatan yang hendak ditimbang. Nah, cara penggunaannya bisa diletakkan di dalam neraca analitik. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh ada gelas arloji. Gelas arloji ini juga bisa menyimpan padatan yang hendak ditimbang, tapi dia lebih lebar, atau bisa juga digunakan sebagai tutup saat memanaskan. Seperti contohnya pada praktikum yang lalu itu untuk memanaskan kapur barus. Ya. Yang kedelapan ada cawan Petri. Cawan Petri ini digunakan untuk menyimpan zat cair dalam jumlah kecil, atau bisa juga digunakan untuk tempat perkembangbiakan mikroba atau bakteri. Yang ke-9 ada batang pengaduk, digunakan untuk mengaduk larutan atau campuran bahan dan sebagai alat bantu untuk menuang cairan, atau bisa juga menuang serbuk ya, atau sendok. Nah, ini batang pengaduk yang dari kaca kalau yang ada di video. Ada juga yang dari stainless, tapi lebih aman pakai stainless nih. Yang ke-10 ada pipet volume atau pipet gondok yang digunakan untuk mengambil jumlah volume cairan tertentu. Ini biasanya digunakan untuk mengambil cairan yang lebih banyak, karena kalau menggunakan pipet yang biasa yang kecil itu volumenya kecil, jadi cuma sedikit. Tapi kalau ini bisa lebih banyak yang kita ambil gitu, karena ukurannya juga panjang. Yang ke-11 ada pipet ukur, digunakan untuk mengambil jumlah volume cairan tertentu. Ini hampir sama seperti pipet tetes, tapi ini ada ukurannya dan agak panjang gitu ya. Yang ke-12 ada corong gelas, digunakan untuk memindahkan cairan ke dalam wadah dengan tempat yang lebih kecil, lubang yang lebih kecil. Juga bisa digunakan untuk penyaringan, jadi diletakkan kertas saring membentuk seperti corong. 13 ada corong pisah yang digunakan mengekstraksikan dan memisahkan campuran yang memiliki massa jenis dan kepolaran yang berbeda.
Jadi massa jenis dan polar bisa dipisahkan menggunakan corong pisah ini. Selanjutnya ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu suatu cairan kimia. Jadi termometernya berbeda dengan termometer demam. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk membantu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu setetes demi setetes. Caranya yaitu dengan ditekan, lalu dimasukkan ke dalam cairan, lalu dilepas dan ditekan lagi saat ingin menggunakannya. Alat menggelas laboratorium kimia. Yang pertama ada botol semprot. Digunakan untuk menyimpan aquades dan juga mencuci atau membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Jadi penggunaannya cukup mudah, tinggal ditekan saja bagian botolnya. Yang kedua ada cawan krus. Digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan di temperatur yang sangat tinggi. Jadi dia tidak mudah meleleh. Yang ketiga ada cawan penguap yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam oven seperti ini. Keempat, ada mortar dan alum. Digunakan untuk menghaluskan atau menggerus suatu bahan, baik bahan kimia maupun bahan alami seperti tomat dan obat-obatan juga bisa. Yang kelima, ada tang krus yang digunakan untuk menjepit cawan penguap atau cawan krus pada keadaan panas. Ini untuk memindahkan aja ya, jadi bukan untuk dipanaskan karena dia besi menghantar panas. Keenam, ada sendok spatula yang digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pengganti dari pengganduk kalau tidak ada. Bentuknya seperti sendok tapi lebih kecil. Alat kimia selanjutnya ada neraca analitik. Neraca analitik ini digunakan untuk menimbang bahan padat secara teliti. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Nah, ini biasa disebut tatakan tabung reaksi juga bisa. Jadi dia hanya untuk tempat tabung reaksi. Selanjutnya ada pembakar bunsen, adalah alat pembakar dengan suhu 600 sampai 700 derajat Celcius. Jadi pembakar bunsen ini digunakan untuk membakar yang membutuhkan api. Alat berikutnya ada hot plate. Ini juga digunakan untuk memanaskan, tetapi dia tidak menggunakan api, melainkan menggunakan listrik.